laula daf'ullahin nasa, dan seandainya bukan lantaran penolakan Allah akan keganasan manusia, ba'dahum bi ba'din, sebagian mereka dengan sebagian yang lain, la fasadatil ardu, niscaya rusaklah bumi ini. Manusia memiliki sifat sabu'iyah, sifat binatang buas. Maka keganasan manusia itu Allah lah yang melindungi, Allah lah yang menjaga supaya bumi ini tidak menjadi rusak. Wala makna lil jahi, dan tidak ada artinya bagi satu kedudukan illa malikul ulubi, kecuali dapat menguasai hati. Kama la makna lil ghina, sebagaimana tidak ada arti bagi sebuah kekayaan illa malikud darahimi, kecuali memiliki, menguasai dirham-dirham, duit. Kedudukan gak ada artinya kalau kedudukan itu tidak dapat meraih simpati manusia, tidak dapat menguasai hati manusia. Kekayaan juga gak ada arti kalau dia gak bisa memiliki uang itu secara penuh. Waman malakat darahima, dan orang yang memiliki dirham, duit, orang yang punya duit, tasakhorat lahu arbabul qulubi, maka tunduklah baginya arbabul qulubi, pemilik-pemilik hati, lidaf'il ada anhu, untuk menolak gangguan-gangguan darinya. Karena dia banyak duit, orang pada segan, sehingga dia tidak akan mendatangkan hal-hal yang mengganggu dirinya dalam kehidupan. Fakama yahtajul insanu, maka sebagaimana butuh manusia ila saqafin, kepada atap-atap rumah, yadfa'u anhul matara, yang dapat menolak dari dirinya air hujan, untuk melindungi dirinya dari air hujan. Wajubatin, dan manusia butuh kepada mantel-mantel, tadfa'u anhul barda, yang dapat menolak darinya rasa dingin. Wa kalbin yadfa'u dhi'ba an masyiyatihi, dan manusia juga butuh kepada seekor anjing, yadfa'u dhi'ba, yang dapat menolak dari serigala-serigala, an masyiyatihi, dari binatang ternaknya. Fayah taju aiton, maka manusia butuh juga ila man yadfa'u syarra bihi an nafsihi, kepada orang yang dapat menolak keburukan dengannya dari dirinya. Sehingga dakwah itu juga butuh kepada dua macam. Ada dakwah ala sabilid difa'iyah,
ada dakwah ala sabilil hujumiyah. Dakwah ala sabilil hujumiyah, yaitu menanamkan di dalam hati manusia keilmuan supaya dia bisa menolak dan berargumentasi dalam menghadapi paham-paham yang berbeda dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada seumpama seorang ustadz minhum, bukan minna, meninggal dunia. Ustadz minhum, bukan minna, bukan ustadz minhum, pasti meninggal. Kan dia keyakinannya doa orang hidup buat orang yang mati juga sampai. Nah, kita tulis tuh doa-doa, kita doain, mudah-mudahan ustadz ini nih yang minhum itu, mudah-mudahan di kuburnya digebukin malaikat, dibakar di alam kuburnya sampai gosong, disiksa sampai hari kiamat. Marah apa kagak tuh kira-kira? Kalau dia berkeyakinan kagak sampai, ngapain marah? Kalau dia marah berarti dia khawatir sampai tuh. Kalau doa yang buruk khawatir sampai, kira-kira bagaimana doa yang baik? Logikanya itu begitu. Itu dakwah ala sabilil hujumiyah. Tanamkan di hati setiap kaum muslimin itu ilmu, supaya dia bisa memiliki argumen untuk melawan dengan keilmuannya itu. Lalu dakwah ala sabilid difa'iyah, untuk menangkis. Kalau tadi itu penanaman ilmu, hujumiyah, tanamkan keilmuan. Nah sekarang kalau dia udah punya ilmu, nanti kan dia bisa berargumentasi. Waktu meninggal putranya Nabi, yaitu Sayyidina Ibrahim, umur 60 hari kan. Kata Nabi begini, ya Ibrahim, idza ja'atkal malaikatu faqala lahum Allahu Rabbi wa Rasulullahi abi wal Islamu dini. Wahai Ibrahim, kalau ditanya sama malaikat, bilangnya Allah Tuhanku, Rasulullah buah-buah saya, dan Islam adalah agama. Coba bayi umur 60 hari diajarin talqin oleh Rasulullah. Lah kira-kira bagaimana orang yang dewasa, yang nyata-nyata sudah berbuat dosa? Kalau bayi yang belum berbuat dosa aja ditalkinin nama Nabi, itu kan dalil bahwa orang yang di kuburan itu ditalkinkan, didoakan, dibacakan surah Yasin, itu sangat bermanfaat untuk mereka. Itu kan? Wa ala hadzal qasdi, dan atas tujuan inilah kanal ambiya'u, adalah para nabi, alladzina la mulka lahum wala sultanata, yang mereka tiada memiliki kerajaan dan tiada memiliki kekuasaan, yura'una salatina, mereka menjaga kekuasaan, wa yatlubuna indahumul jaha, dan menuntut di sisi mereka kedudukan. Para nabi nggak punya kekuasaan, nggak punya kerajaan, tapi derajat mereka lebih mulia, lebih agung dari semua itu. Wa kadzalika ulama uddini, begitu pula ulama-ulama agama. Mereka nggak punya kekuasaan, nggak punya kerajaan,
Tapi kadang derajatnya lebih mulia dari orang-orang yang memiliki kekuasaan. La ala qasdit tanawuli, tidak ada atas maksud untuk mengambil min khazainihim, dari gudang-gudang penyimpanan harta mereka. Itu ulama yang kagak ada maksud untuk mengambil harta dari gudang-gudang harta para pejabat. Awil isti'thari, atau ingin mendapatkan pengaruh-pengaruh besar